Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan hidup di dalam berkat Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini tepatnya hari di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan pelajari satu kebenaran firman Tuhan. Saya berikan tema kenaikan Yesus. Saya percaya kekasih Tuhan, hari ini kekasih Tuhan hidup di dalam berkat Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Nah, sebelum kita pelajari firman Tuhan ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi, supaya firman yang kami pelajari kami dapat mengerti dan melakukan itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut pelajaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Kenaikan Yesus. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, kekasih Tuhan, hari ini kita memperingati hari di mana Yesus terangkat ke sorga. Di dalam ayat yang tadi kita baca dikatakan terangkatlah ia. Nah, peristiwa ini kita kenal sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus yang hari ini kita peringati. Nah, kekasih Tuhan, melalui peristiwa terangkatnya Yesus ini ada beberapa kebenaran yang terungkap bagi kita dan bagi manusia pada umumnya. Yang pertama, kekasih Tuhan, terangkatnya Yesus mengungkapkan siapa Yesus sebenarnya. Nah, ini kebenaran kekasih Tuhan. Nah, memang sejak kedatangan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, yaitu kita kenal dengan hari Natal, sudah terungkap siapa Yesus sebenarnya. Tetapi dengan peristiwa terangkatnya Yesus naik ke sorga, lebih lagi memperjelas, mempertegas siapa Yesus sebenarnya. Nah, kekasih Tuhan, siapa Yesus sebenarnya? Nah, kekasih Tuhan, Yesus bukan seorang manusia biasa saja, tetapi Yesus berasal dari atas, yaitu sorga, dari Allah. Karena itu Yesus Kristus harus kembali ke sorga. Ada beberapa ayat yang membuktikan itu. Yohanes 3 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia, Yesus Kristus sendiri. Nah, kekasih Tuhan, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-62 dikatakan, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Sebelumnya Yesus berada di sorga. Oleh sebab itu Dia harus kembali ke sorga. Nah, Yohanes 16 ayat yang ke-28 dikatakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Dia berasal dari sorga, Dia datang ke dalam dunia, dan Dia harus kembali lagi ke sorga. Nah, kekasih Tuhan, peristiwa terangkatnya Yesus ini lebih mempertegas lagi bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kekasih Tuhan, tidak diragukan lagi bahwa Yesus adalah Allah. Dengan peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga, tidak diragukan lagi. Itu mengungkapkan, membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah firman-firman yang menjadi manusia, yaitu Kristus Yesus itu sendiri. Jadi tidak diragukan lagi. Dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa benar-benar Yesus adalah Allah. Nah, kekasih Tuhan, ada banyak ajaran di luar sana yang sedang mempertanyakan siapa Yesus sesungguhnya. Maka dari itu, melalui peristiwa Yesus terangkat ke sorga, terjawab sudah semua pertanyaan-pertanyaan dan semua keraguan-keraguan orang-orang yang selalu meragukan siapa Yesus sebenarnya.
terjawab sudah semua keraguan itu. Nah, yang kedua, kekasih Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga mengungkapkan rahasia tentang beralihnya Kristus dari cara hidupnya di bumi kepada cara hidup Allah Bapa di sorga. Nah, kekasih Tuhan, Yesus sudah menyelesaikan semua tugasnya di dunia ini. Dia hidup dengan caranya dunia ini. Dia sudah menyelesaikan semuanya dan sekarang dia kembali ke sorga, kembali hidup dengan cara Allah, cara hidup Allah Bapa. Nah, kekasih Tuhan, Kristus sudah ditinggikan oleh Allah sehingga sepenuhnya Kristus ambil bagian dalam kemuliaan Allah, dalam kekuasaannya dan dalam pemerintahannya. Kristus sedang memerintah di sorga. Nah, kekasih Tuhan, mari kekasih Tuhan, kenaikan Yesus Kristus menjawab semua keraguan kita tentang Yesus Kristus. Yesus adalah Allah, karena itu dia harus kembali kepada Allah, kembali ke sorga. Dan kekasih Tuhan, sekarang ini Kristus ada di sorga, memerintah di sorga, dan Kristus akan kembali untuk menjemput kita bersama-sama ke sorga pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kekasih Tuhan, Kristus tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Ketika Kristus naik ke sorga, dia menjanjikan penolong bagi kita. Dan sekarang ini penolong itu ada bersama-sama dengan kita, tinggal bersama-sama dengan kita, bahkan tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, kapanpun, dimanapun kita berada, penolong itu selalu ada bersama-sama dengan kita, yaitu Roh Kudus, Roh Penolong. Dia ada untuk menyertai dan menjaga kita. Roh Kudus akan memelihara kita, umat pilihannya, sampai pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, menjemput kita ke sorga bersama-sama dengan Yesus. Nah, kekasih Tuhan, saya percaya melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuat iman kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini membuat iman kami semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.